Majapahit sering dipuja sebagai puncak kejayaan Nusantara. Dalam pelajaran sejarah, kita diajarkan bahwa wilayah kekuasaan yang membentang dari Thailand, Filipina, Kalimantan, Papua, hingga Australia Utara. Namun, kini semakin banyaknya suara yang mempertanyakan, benarkah Majapahit sebesar itu? Apakah itu pengaruh nyata atau sekedar bayang-bayang kekuasaan yang dibesar-besarkan oleh narasi resmi kerajaan Majapahit di waktu itu? Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 88. Hari ini kita bikin judul tentang luas Majapahit terlalu dibesar-besarkan dalam narasi sejarah. Kami harus sampaikan ini supaya nanti waktu kami menceritakan legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumiang, semua bisa dijelaskan. Oke, apa yang akan kami sampaikan ini sebenarnya bukan hal yang baru. Terlalu banyak kisah ini di media sosial lainnya. Yang ingin kami jabarkan di sini adalah kelak kisah yang ini akan nanti berkaitan dengan legenda-legenda yang pernah ada di Sumatera, khususnya tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumiang. Oke, kita mulai bro. Pertama, Nagara Kertagama, catatan kekuasaan atau proklamasi ambisi. Sumber utama yang dijadikan dasar atas luasnya Majapahit adalah Kitab Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca tahun 1365 Masehi. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, kitab ini bukan dokumen objektif sejarah, melainkan semacam dokumen kerajaan berisi sanjungan, glorifikasi, dan legitimasi kekuasaan. Perlu dicatat, tidak ada peta terlampir, tidak ada verifikasi dari sumber eksternal, maka wajar bila sejarawan mengkritisi bahwa daftar wilayah yang disebut dalamnya lebih bersifat simbolik, bukan untuk kontrol administrasi langsung. Dan jangan lupa pesan dari UNESCO, Kitab Nagara Kertagama bukan kebenaran tunggal. Kedua, pertentangan antara kitab dan prasasti. Kitab Nagara Kertagama mencantumkan puluhan daerah dalam cakupan kekuasaan Majapahit, tapi prasasti Waringin Pitu yang juga berasal dari masa akhir Majapahit dan sama-sama sumber primer hanya menyebut 14 daerah utama atau ada yang bilang 24 sebagai wilayah inti kerajaan. Ini menjadi tanya besar, mana yang benar? Jika wilayah yang disebut dalam kitab suci kerajaan saja bertentangan dengan prasasti resmi, maka patut kita mempertanyakan klaim dominasi politik atas ratusan pulau lainnya. 3. Kondisi geografis dan realita politik. Nusantara adalah gugusan ribuan pulau dipisahkan oleh laut, gunung, dan hutan lebat. Tanpa teknologi modern, mustahil bagi satu kerajaan mengendalikan seluruh kawasan itu secara langsung. Klaim bahwa Majapahit menguasai hingga Papua dan Thailand lebih masuk akal jika dilihat sebagai jaringan dagang, bukan penguasaan politik penuh seperti kerajaan modern. Lagi pula, kerajaan-kerajaan lokal tetap berdiri independen seperti yang lain-lainnya, Sriwijaya, Bali, Sunda, Haru, dan juga Ternate, dan lain-lainnya. 4. Strategi licik, bukan perang, tapi tipu daya. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Majapahit tidak selalu menang lewat kekuatan militer. Kasus penghilangan Kebo Iwa, Bali, penghinaan Dia Pitaloka, Sunda, hingga penghancuran diduga Haru di Tumihang, semua dilakukan lewat tipu daya diplomatik. Bahkan lahirnya Majapahit sendiri tak lepas dari pengkhianatan Raden Wijaya, membujuk pasukan Kublai Khan untuk menyerang Jayakarwan, lalu membalikkan serangan dan menghancurkan pasukan Mongol itu. Dengan pola seperti ini, bisakah kita benar-benar percaya bahwa wilayah yang disebut ditaklukkan memang tunduk dalam arti politik resmi? Ingat, kejadian Mongol itu nggak dicatat di dalam kitab Nagara Kertagama. Itu dicatat di dalam transkrip Tiongkok.
Seandainya transkrip Tiongkok tidak mencatat, mungkin Kitab Negara Agama membantah kisah itu. Tapi begitulah kebenaran. Lanjut, 5. Sumpah Palapa, bukti belum ditaklukkan. Sumpah Palapa yang terkenal justru mengungkap wilayah-wilayah yang belum ditaklukkan. Guru, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, dan Palembang. Jika wilayah-wilayah ini belum ditaklukkan saat Gajah Mada bersumpah, maka bagaimana mungkin dalam versi sejarah lain dikatakan Majapahit telah menguasai seluruh Nusantara? Ingat, Sumpah Palapa itu dilakukan Gajah Mada karena itu daerah yang belum ditaklukkan. Ironisnya lagi, Sumpah Palapa hanya muncul dalam Kitab Pararaton, bukan Kitab Nagara Kertagama. Kitab Pararaton, kitab anonim yang ditulis lebih dari 1 abad setelah masa Gajah Mada. Penulisnya tidak dikenal, isinya pun campuran antara mitos dan sejarah. Sudah kami uraikan di episode sebelumnya bagaimana isi Kitab Pararaton itu mengundang perdebatan. Wajar itu dipertanyakan di zaman yang serba canggih teknologi sekarang. 6. Kematian Gajah Mada. Misteri yang mengaburkan segalanya. Bagaimana mungkin kerajaan yang konon menyatukan Nusantara tidak meninggalkan catatan yang jelas tentang kematian Mahapatinya sendiri? Sekali lagi, bagaimana mungkin kerajaan yang konon menyatukan Nusantara tidak meninggalkan catatan yang jelas tentang kematian Mahapati Gajah Madanya sendiri? Kitab Negara Kertagama tidak menyebut kematian Gajah Mada. Padahal ia adalah tokoh sentral. Jika kematiannya jadi misterius, maka sulit memverifikasi klaim luas wilayah yang ia taklukkan. Ini membuka ruang bahwa banyak dari klaim tersebut hanyalah mitos atau propaganda belaka. Sakit, selesai. Mati, selesai. Mana acara penguburannya? Ada yang bilang dia moksa, mana pendermaannya? Katanya dia ada pergi ke Sotot, mana buktinya? Gak ada kan? Legenda tewas mati Gajah Mada aja dibantah-bantah. Sementara orang bilang moksa, dia pun tak bisa membuktikan mana bukti dia moksa. 7. Revisi sejarah, bukan menghancurkan tapi menyembuhkan. Seperti kita ketahui, Menteri Kebudayaan Bapak Mwadli John sekarang lagi gencar-gencarnya akan melakukan revisi sejarah. Mungkin sejarah masalah Majapahit yang luas daerah ini perlu juga direvisi. Karena revisi sejarah bukan berarti menghapus Majapahit dari kebanggaan kita, tapi mengembalikannya ke proporsi yang jujur. Bahwa Majapahit memang besar, berpengaruh dan kuat, tapi tidak harus dilebih-lebihkan hingga mengorbankan kebenaran dan fakta. Bayangkan, 2 kitab resmi, catatan resmi Majapahit aja bertentangan kan, seperti kami bilang tadi. Kitab Nagara Kertagama isinya bertentangan dengan Prasasti Waringin Pitu. Isi sama-sama dari era Majapahit. Lanjut. Karena sejarah bukan alat politik, sejarah adalah cermin identitas bangsa. Mungkin kini saatnya kita mengakui Majapahit tidak menguasai seluruh Nusantara secara langsung karena pertentangan terjadi di mana-mana dan catatan-catatannya juga nggak lengkap, hanya tulisan. Oke, Gajah Madanya aja tewas nggak tahu di mana, dikubur di mana, apapun sebuah misterius kan. Ia punya pengaruh besar, iya, tapi tidak berarti semua wilayah adalah daerah kekuasaan administrasi Majapahit. Mengembalikan sejarah ke jalur yang adil bukan pengkhianatan. Justru itulah bentuk penghormatan sejati terhadap warisan leluhur kita. Untuk itu kami memberikan pesan reflektif yang selaras dengan semangat multivokalitas yang sering disuarakan UNESCO dan sangat relevan dengan upaya meninjau ulang narasi sejarah seperti soal luasnya Majapahit, kekuasaannya. Pesan multivokal untuk sejarah Nusantara. Sejarah bukan milik satu suara. Ia adalah himpunan dari banyak ingatan. Yang menang dan yang kalah. Yang dicatat dan yang dilupakan. Yang dirayakan dan yang dikubur. Jika selama ini kita hanya mendengar satu versi pusat kekuasaan, maka kini saatnya membuka ruang bagi suara pinggiran, suara mereka yang dulu dijebak, dilenyapkan dan dibungkam. Multivokal bukan berarti membingungkan sejarah, tapi menyempurnakannya. Ia menghadirkan kebenaran yang lebih adil, lebih utuh, dan lebih manusiawi. Karena
Sejarah bukan hanya tentang kejayaan, tapi juga tentang keberanian untuk mengakui luka. Dan bangsa yang berani mendengar luka-luka sendiri adalah bangsa yang layak tumbuh dewasa. Penutup, kita telah terlalu lama hidup dalam narasi tunggal. Narasi yang dibentuk oleh mereka yang menang, lalu menuliskannya seolah mewakili seluruh bangsa. Tapi sejarah tidak bisa dikurung dalam satu kitab, satu versi, satu istana. Ini Indonesia, bro. Hari ini, ketika teknologi membuka pintu-pintu ingatan lama, ketika catatan Tiongkok, Belanda, hingga naskah lokal kembali dibaca dengan kepala dingin, kita punya kewajiban baru, membuka ruang bagi suara yang dulu dibungkam. Karena hanya dengan mendengarkan banyak suara, dari Bali yang kehilangan Kebo Iwa, dari Sunda yang kehilangan Dia Pitaloka, dari Haru yang pernah digempur, dan daerah tempat lainnya, kita bisa menyusun kembali sejarah Nusantara secara jujur dan adil. Bukan untuk menurunkan kejayaan, tapi agar kejayaan itu berdiri di atas dharma, bukan dusta. Seperti yang dikatakan UNESCO, warisan budaya adalah milik semua suara, dan hanya sejarah yang jujur yang bisa menyatukan umat manusia. Sekali lagi, seperti yang dikatakan UNESCO, warisan budaya adalah milik semua suara, dan hanya sejarah yang jujur yang bisa menyatukan umat manusia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti terus kisah kami ini. Terima kasih.